Kita lanjutkan lagi. Ini massa telarutnya dicari. MR-nya adalah 111 dikali 1000. Massa pelarutnya 250 kali 3. Ini coret dengan ini 4. Jadi 0,558. Ya, ini kalau dihitung jawabannya adalah 0,201 kali massa telarut. Jadi ini pindah ke kiri, jadi 0,558 dibagi ya 0,201 itu massa telarutnya. Jadi massa telarutnya ini dapatnya adalah 2,775 gram. Udah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, udah di screenshot ya semua ya, udah ya. Udah. Nah, sekarang saya ambil dari asesmen 3 di LKS kalian, ya, Intan Pariawara yang kalian sekolah gunakan. Di sini saya ambil dari asesmen 3, ya, karena sesuai dengan materinya sifat koligatif larutan itu ada di asesmen 3. Saya ambil dari nomor massa padatan KI yang harus dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi ditanya, massa telarutnya berapa jika massa pelarutnya yaitu air itu 500 gram. Ya. Terbentuk larutan dengan konsentrasi 0,5 molal. Molalnya itu 0,5. Ya. K-nya sekian, I-nya sekian. KI berarti MR. KI sama dengan 39 ditambah 127. Jadi MR-nya ini dapatnya ya 166. Nah, kita hitung molal, rumusnya adalah massa telarut per MR kali 1000 per massa pelarut. M-nya 0,5, massa telarutnya kita cari, MR-nya 166 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 500. Dicoret dengan ini 2, ya. Dicoret dengan ini berarti 80, ya, 83. Jadi ini pindah ke sini, jadi 0,5 kali 83 sama dengan massa telarut. Jadi massa telarutnya adalah 41,5. Dah, silakan di screenshot dulu. Ini asesmen 3, nanti dicek ya nomor-nomornya ya. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya. Larutan glukosa 45% membeku pada suhu. Jadi larutan glukosa. Berarti ini gulanya sebagai terlarut. Ya, berarti massa terlarutnya ini 45%. Kita asumsikan massa terlarutnya 45 gram. Kemudian air sebagai pelarut. Berarti sisanya berarti 55%. Berarti massa pelarutnya 55 gram. Ya. MR-nya 180, KF-nya sekian. Berarti kita cari delta TF. Delta TF itu KF kali M. KF kali massa terlarut per MR kali 1000 per massa pelarut. Nah, di sini glukosa itu non elektrolit. Ingat-ingat ya, glukosa, larutan gula, larutan garam, larutan urea, itu kan non elektrolit ya. Ini non.
elektrolit. Nomor satu tadi juga non elektrolit. Jadi kalau non elektrolit tidak pakai faktor Van Hoff, tidak perlu dikali I, nggak perlu karena ini non elektrolit. Ya, delta TF-nya adalah kita cari KF-nya nilainya 1,86. Nih, KF-nya. Massa terlarut 45, MR-nya adalah ya, MR-nya di sini glukosa 180 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 55. Ya, ini coba dengan ini 1, ini dapat 4. Ini coba dengan ini 250. Jadi delta TF-nya 1,86 kali 250 bagi 55. Itu kalau kalian hitung dapatnya 8,45 derajat Celcius. Berarti TF-nya tinggal kasih min 8,45. Karena dia titik beku air itu 0. Berarti 0 dikurangi 8. Jadi min 8. Masalah beli jelasnya. Ya. Dingin. Maaf ya, tadi keluar Bapak. Sinyal di sini lemah. Jadi lanjut aja. Tadi sinyalnya lemah. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini dapatnya dapatnya delta TF-nya 8,45, tinggal kasih min. Ya, kasih min 8, baca B. Silahkan screenshot dulu. Lagi. Bapak ganti sinyal nih. Tadi sinyal WiFi, sekarang ganti sinyal pakai data. Nah, kita lanjutkan lagi. Udah, kita lanjutkan lagi. Jadi screenshot ya udah ya, lanjutnya. Sekarang suatu zat elektrolit, nah ini bermassa 18,8 gram. Dilarutkan dalam 200 gram air. Jadi massa terlarut, massa terlarut itu 18,8 gram. Kemudian massa pelarut itu 200 gram. Kb-nya sekian, larutan tersebut mendidih pada suhu, nah titik didihnya, TB-nya itu 101,5 derajat Celcius. Berarti delta TB itu 101,5 kurangi
titik didih air. Jadi intinya acuannya itu air. Jadi delta T-nya adalah 1,5 derajat Celcius. Ini yang dipakai. Jika faktor Van Hoef-nya I-nya itu 3 dan derajat disesiasi 1, ya, I-nya 3 dan derajat alfanya 1. Kalau dia I-nya 3, alfanya 1, kesimpulannya N-nya juga 3. I3 itu sama dengan N3 jika alfanya itu 1. Kita jabarkan dulu sebelum saya jawab dulu ini. Jadi ini N-nya 3. Asam nitrat itu HNO3. Hanya 1, NO-nya 3. NO3 itu 1, berarti ini N-nya adalah 2. Berarti jawaban A ini salah, karena N-nya harus 3. Asam sulfat H2SO4. Ya, hanya 2, SO4-nya 3. Jadi ini SO4-nya 1, berarti N-nya 3. Kalsium klorida CaCl2. Ca-nya 1, Cl-nya 2, berarti totalnya N-nya 3, ini bisa. Barium hidroksida BaOH 2 kali. Ba1 OH-nya 2 kali, berarti total N-nya adalah 3, bisa. Yang ini natrium hidroksida NaOH, Na-nya 1, OH-nya 1, berarti N-nya 2. Berarti ini salah. Jadi kemungkinan jawabannya B, C, D. Nah, untuk menjawab soal ini, kita hitung dulu delta TB sama dengan KB kali M kali I, faktor Van Hoef, karena dia elektrolit. Ya, KB kali M itu massa telarut per mR dikali 1000 per massa pelarut kali I. Delta TB. Delta TB-nya adalah, ini delta TB ya. Delta TB-nya 1,5. KB-nya di sini. Ini 0,52. 0,52 kali massa telarutnya 18,8. MR-nya, ya MR-nya kita cari kali 1000, massa pelarutnya adalah 200 kali I, faktor Van Hoef-nya 3. Ya. Ya, ngelek, suaranya ngelek ya. Suaranya ngelek ya. Ini pakai sinyal data. Ini kita coret. Ini 5 ya. Ini pindah ke sini, tukar. Jadi MR sama dengan 0,52 dikali 18,8 kali 3 kali 5, 15 dibagi 1,5. Ini coret dengan ini 10. Berarti MR-nya ini kalau kalian hitung, ya MR-nya ini 97,76. Kita cek asam sulfat yang B dulu ya. Yang kita cek yang B. B asam sulfat H2SO4. Kita cari MR-nya. Hanya 2. 2 kali 1 plus S-nya 32. Ditambah O, 4 kali O, O-nya 16. Ini kalau dihitung adalah 98. Nah, ini jawabannya. Ini sama ini mendekati pembulatan. Kalau dibulatkan 98. Jawabannya B, asam sulfat. Kalau kalsium klorida, ini kalau kalian hitung MR-nya kalsium klorida, ini MR-nya 111. Jadi kalau dihitung MR-nya ini 171. Jawabannya B, screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 ya.
Penurunan tekanan uap larutan berarti delta P itu sama dengan seperempat kali tekanan uap jenuh pelarutnya P0. Ya, padahal tadi ya rumusnya delta P itu kan P0 min P. Nah, berarti kalau saya cari P0 berarti delta P plus P. Ini saya pindah ke sini. Berarti delta P sama dengan seperempat P0-nya adalah ya delta P plus P. Ini 4-nya pindah sini, jadi 4 delta P sama dengan ini 1, jadi delta P plus P. Ini pindah ke kiri, 4 delta P sama dengan 4 delta P dikurang delta P itu sama dengan P. Berarti 3 delta P sama dengan P. Nah, perlu diingat ya, delta P tadi 3 kali delta P itu adalah P0 kali ya kali XT. Jadi sama dengan ini P0 kali XP. Nah, ini saya coret. Berarti 3XT sama dengan XP. Ya, 3XP sama dengan XP. Ingat, ya, XP ditambah XT itu sama dengan 1. Coba substitusi ini ke sini, berarti ini 3XT ditambah XT sama dengan 1. Jadi 4XT sama dengan 1. Mohon maaf, sinyalnya ini lagi. Bapak udah gunakan data WiFi. Kita lanjut lagi aja ya, sinyalnya ini di sini nih. Ya, jadi 3XT ditambah XT nilainya 1, berarti XT itu nilainya seperempat atau 0,25. Jadi untuk X telarut, ini XT, itu harusnya 0,25. Berarti ini salah. Kemudian kita cari XP, balikkan ke sini. Ya, 3 kali XT, ya seperempat sama dengan XP, hingga X-nya adalah 3 per 4, 0,75. Jadi fraksi mol pelarut XP itu 0,75. Ini benar, jawabannya A. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan larutan dalam wadah berikut. Pada suhu 7 derajat Celcius, larutan memiliki ketekanan osmotik paling rendah dan paling tinggi. Tekanan osmotik itu M, R, T. Ini untuk non elektrolit. Kalau M, R, T, T besar ya, kali I itu untuk elektrolit. Nah, kita di sini ini non elektrolit ya, non. Berarti ini 0,1. Saya tulis 0,1. Ini AlCl3 ya. AlCl3 itu berarti nilainya 4 ya. Berarti ini
N-nya 4, berarti I-nya 4. Berarti ini 0,05 kali 4 dapatnya adalah 0,2. 0,2. Ini urea. Ini urea ya. Urea itu non elektrolit ya, ini 0,05. Ini HF elektrolit. Berarti ini N-nya 2, faktor Van Hoff-nya adalah 2. Berarti 2 ya. Ini khusus N, saya jabarkan N. Di sini ada alfanya 0,5. Berarti I-nya itu bukan 2. Untuk yang N ini, kita cari I sama dengan 1 plus ya N min 1 kali alfa. Di sini N-nya 2. Jadi I-nya adalah 1 plus N-nya adalah 2 min 1, alfanya 0,5. Ini I-nya 1,5. Berarti I-nya ini saya tulis ini 1,5. Berarti ini dapatnya adalah 0,02 kali 1,5. Itu dapatnya adalah 0,03. BaOH 2 kali, tidak ada alfanya, berarti N-nya adalah 3, I-nya 3. Berarti ini 0,02 kali 3, dapatnya O 0,06. Berarti yang paling rendah itu N. Paling rendah N 0,03. Ini paling rendah N. Paling tinggi itu L, yaitu 0,2. Jadi N dan L. Silahkan screenshot dulu. N-nya 0,03, L-nya adalah 0,2. Screenshot dulu, udah ya. Kita lanjut lagi ya. Udah. Jadi screenshot ya, udah ya, lanjut ya. Sekarang kita lanjut tentang koloid teori ya. Bapak lihat di LKSmu, koloid itu ini ada larutan, ada koloid, ada suspensi, campuran. Ini campuran ya. Perbedaan kalau larutan itu sifatnya homogen, tampak homogen, heterogen. Ini satu fase, ini dua fase, ini dua fase. Jernih, keruh tanpa endapan, keruh ada endapan. Tidak dapat disaring dengan kertas filter, dapat disaring. Stabil, stabil, tidak stabil. Diameternya kurang dari 10-7, ini antara sekian dan sekian. Ini teorinya ya, perbedaannya nanti dipelajari di LKS-nya. Jenis-jenis koloid, hafalkan ini pasti keluar. Fase terdispersi cair, mediumnya di dalam gas. Jadi gini, gampangnya gini. Gak cair dalam bentuk gas. Cair dalam bentuk gas itu contohnya kabut. Kabut itu kan dia cair, tapi bentuk gas. Itu cara menghafalkannya. Cara menghafalkannya seperti itu. Padat dalam bentuk gas. Padat dalam bentuk gas itu asap. Kalau kamu teliti, asap pabrik itu kan berasal dari partikel-partikel padat, ya. Kemudian gas dalam bentuk cair, itu contohnya whipping cream, ya, busa. Cair dalam cair, contohnya emulsi cair, mayones, susu. Padat dalam cair, ya, padat dalam cair, itu contohnya salt, cat. Cat itu kan aslinya campuran padat. Gas dalam padat, contohnya batu apung. Cair dalam padat, itu contohnya agar-agar, mentega. Padat dalam padat itu logam dan kaca berwarna. Ini tolong dihafalkan ya. Kita lanjut, ini teori.
Sifat-sifat koloid, efek tindal ada peristiwa penghamburan cahaya oleh koloid, oleh partikel koloid. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh media listrik. Absorpsi adalah penyerapan suatu partikel zat baik berupa ion, atom, atau molekul. Koagulasi itu pengendapan atau penggumpalan. Dialisis adalah merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semi permeable. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak jadi koagulasi. Ini sifat-sifat koloid. Kemudian di sini ini keluar, sering keluar di ujian. Contoh efek tindal, sorot lampu mobil, sinar matahari melalui celah-celah jendela, terjadinya pelangi. Contoh absorpsi ini sering keluar ya, penyembuhan sakit perut dengan norit, penjernihan air dengan tawas, pencelupan serat wol untuk proses pewarnaan, pemutihan kulit tebu, penghilangan bau badan dengan deodoran. Contoh elektroforesis, identifikasi DNA, cara kerja Cottrell. Contoh koagulasi, pengolahan karet dari lateks, endapan lumpur dengan tawas, pembentukan delta di muara sungai, proses pengumpalan debu, asap pabrik, pemanasan putih telur. Koloid pelindung, contohnya penambahan kasein dalam susu, penambahan lecitin dalam margarin, gelatin, es krim, minyak, silikon pada cat. Contoh dialisis, proses cuci darah, pemisahan ion-ion pada tepung tapioka. Ini tolong dihafalkan. Nah, sekarang soalnya saya ambil soal sedikit aja. Koloid yang memiliki medium pendispersi gas, medium pendispersi gas. Nih, pendispersi gas. Jadi jawabannya contohnya kabut dengan asap, pendispersinya gas. Ya, kabut dengan gas. Jawabannya kabut dan gas. Kabut, kabut dengan apa tadi? Kabut dengan asap. Sorry. Kabut dengan asap. 25. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut berikutnya dari screenshot ya. Berapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari? Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela tadi apa tadi? Efek tindal. Ya paling. Ya, tadi sinar matahari pada lewat celah jendela ini adalah efek tindal. Ini dihafalin. Pembentukan delta koagulasi, pembentukan delta di sungai itu koagulasi, efek tindal. Proses penjernihan air menggunakan tawas, penjernihan air dengan tawas ini absorpsi. Cuci darah itu dialisis. Cottrell, ya, elektroforesis. Absorpsi itu nomor 3, dialisis nomor 4, 3, 4. Ya, screenshot dulu soal terakhir. Ya, dari screenshot sudah ya sampai sini.
Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dilanjutkan besok ya.